Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, bagi buat kita semua. Terima kasih kawan-kawan media yang di riset dan dokumentasi kotas yang saat ini akan penyiksaan tahunan normalisasi kekerasan dalam kelas bidang advokasi dan juga sebagai kepala divisi riset dan dokumentasi kotas. Nah, untuk mempersingkat waktu juga mungkin setelah ini akan langsung saya berikan ke Bapak Andi yang nanti akan memaparkan lebih jauh terkait dengan bagaimana situasi praktik penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di Indonesia periode Juni 2022 sampai dengan Mei 2023. Nah, sebelum itu mungkin saya berikan sedikit gambaran bahwa ini merupakan laporan tahunan yang seringkali kontras susun yang kontras selalu susun terkait dengan bagaimana situasi dan kondisi praktik penyiksaan dan penghukuman lainnya di Indonesia selama beberapa tahun ke belakang. Untuk tahun ini kita memilih judul minimnya komitmen dan normalisasi kekerasan, penghapusan penyiksaan penyerangan, karena memang itu berdasarkan bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi pada periode Juni 2022 sampai dengan Mei 2023. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu juga, selanjutnya akan saya berikan ke Bapak Andi yang akan jauh dan kawan-kawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang teman-teman semua. Berkaitan dengan hari ini, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyusun atau rilis berkaitan dengan situasi atau kondisi berkaitan dengan praktik penyiksaan yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Nah, kita ingat betul dalam laporan yang kita susun di tahun 2022 ada satu berbagai peristiwa penyiksaan yang terjadi dan dialami oleh warga sipil. Salah satu diantaranya misalkan ada satu orang warga sipil yang kemudian dituduh melakukan satu tindak pidana dan mengalami serangkaian tindak penyiksaan oleh aparat kepolisian. Nah, di tahun selanjutnya, di tahun 2022, situasi ataupun kondisi berkaitan dengan penyiksaan tidak berubah. Di tahun 2022, kita menemukan berbagai kasus. Salah satu kasusnya, misalkan berkaitan warga sipil, hanya karena mengunggah atau mengupdate status di status WhatsApp-nya, kemudian dia mengalami serangkaian penyiksaan dan bahkan diminta untuk meminta maaf kepada seekor anjing gitu. Dan situasi atau kondisi semacam ini dari tahun ke tahun itu terus terjadi. Praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga secara umum aparat keamanan terus dilakukan dan dialami oleh warga sipil. Praktik penyiksaan yang sebetulnya sudah ditinggalkan di era abad dan kemudian di era modern kami masih menemukan berbagai tindakan-tindakan penyiksaan yang begitu keji terhadap warga sipil begitu. Nah, dalam laporan yang kami susun, kami melakukan satu pemantauan dari bulan Juni 2022 hingga Mei 2023, yang mana kami
masih menemukan banyak peristiwa penyiksaan yang kemudian secara detail akan disampaikan oleh beberapa rekan. Nah, secara umum kami mengangkat tema atau judul berkaitan dengan laporan situasi penyiksaan dengan judul Minim Komitmen dan Normalisasi Kekerasan Penghapusan Penyiksaan Hanya-Angan. Nah, judul ini kami buat berdasarkan pada fakta-fakta yang kami temukan di lapangan, gitu, bahwa belum ada komitmen yang kuat dari negara atau dari aparat penegak hukum dalam menghapus praktik penyiksaan, gitu. Dan bahkan dalam berbagai kasus kekerasan atau penyiksaan itu justru dinormalisasi, gitu. Nah, dari berbagai temuan yang kami temukan ada berbagai faktor mengapa kemudian praktik penyiksaan itu terus terjadi. Pertama, yaitu berkaitan dengan kultur kekerasan atau penyiksaan yang dinormalisasi. Nah, kultur kekerasan kami masih menemukan dari berbagai institusi aparat keamanan yang kemudian masih berlangsung hingga hari ini. Dan yang kedua, di tengah adanya kultur kekerasan yang masih melekat pada institusi keamanan kita, kami juga melihat bahwa penegakan hukum ketika kekerasan atau praktik penyiksaan itu terjadi tidak dilakukan satu proses hukum yang memadai ataupun dengan proses mekanisme hukum yang berkeadilan, gitu. Dan yang ketiga adalah soal minimnya pengawasan dari berbagai peristiwa kekerasan atau penyiksaan yang terjadi. Kami juga menemukan bahwa hingga saat ini masih adanya satu mekanisme pengawasan yang tidak begitu maksimal. Kita tentu tahu betul dalam konteks hukum Indonesia ada berbagai mekanisme pengawasan yang ada seperti Kompolnas, lalu dalam konteks internal kepolisian ada Irwasum, Propam, dan sebagainya. Tapi kemudian ketika dihadapkan satu praktik kasus berkaitan dengan peristiwa kekerasan, hal itu tidak berjalan secara maksimal atau sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah soal regulasi. Nah, berkaitan dengan regulasi ini, kami juga melihat ada berbagai hal yang kemudian regulasi ini tidak begitu berjalan secara maksimal. Yang pertama, yaitu standar hukum yang kurang memadai, yang menyasar pada aktor pelaku penyiksaan. Dan yang kedua adalah mekanisme pemulihan terhadap hak-hak korban, gitu, yang menjadi korban penyiksaan. Nah, dari berbagai faktor penyiksaan dan juga regulasi yang memadai, kemudian dari berbagai hal inilah yang kemudian mengakibatkan penyiksaan masih terjadi di Indonesia, begitu. Nah, metode yang kami lakukan dalam melakukan penyusunan laporan ini ada berbagai metode yang kami lakukan. Pertama yaitu dengan melakukan pemantauan media. Jadi dari pemantauan media yang kami lakukan, kami mencatat dan juga mengidentifikasi berbagai peristiwa kekerasan atau penyiksaan yang terjadi di Indonesia dalam periode Juni 2022 hingga Mei 2023. Lalu selain pemantauan media, kami juga melakukan advokasi. Jadi berdasarkan advokasi kasus yang kami lakukan, kami identifikasi juga analisis dari advokasi yang kami lakukan hingga saat ini. Dan yang kemudian adalah data yang kami dapatkan dari jaringan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras, dan juga melalui mekanisme pengajuan permohonan informasi publik ke berbagai lembaga negara. Nah, berkaitan dengan laporan praktik penyiksaan ini, sebetulnya ada 5 bagian utama yang akan kami bahas dan akan didetailkan secara mendalam oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan minimnya komitmen negara dalam menghapus praktik penyiksaan dalam konteks level internasional. Dan yang kedua adalah temuan kontras dalam data dan juga kasus-kasus yang kami perhatikan. Dan yang ketiga adalah soal praktik penghukuman yang tidak manusiawi. Yang keempat, penyiksaan di tanah Papua. Dan yang terakhir adalah soal dorongan pemajuan instrumen hukum anti penyiksaan di Indonesia. Secara umum saya sampaikan itu terlebih dahulu dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Freddy pada periode silakan.
Baik, terima kasih Andi. Mungkin saya akan membahas mengenai minim komitmen di level internasional. Dalam ranah internasional itu setidaknya terdapat 3 momentum yang dapat dijadikan patokan komitmen pemerintah dalam isu kekerasan dan penyiksaan. Yang pertama adalah keberpihakan pemerintah Indonesia dalam OKED. Sebenarnya OKED ini sudah disampaikan di dalam UPR terakhir, hasil rekomendasi UPR terakhir, yang mana kemudian pada November 2022, yang mana kemudian pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya akan segera meratifikasi OKED ini begitu. Tapi tentu saja ini bukan janji manis pertama kalinya pemerintah Indonesia, karena sebenarnya ratifikasi OKED sudah menjadi rekomendasi oleh banyak negara bahkan sejak dari siklus pertama Indonesia di review di UPR. Dan waktu itu juga Indonesia sudah menyampaikan komitmennya, begitu juga kembali terulang di siklus kedua dan siklus ketiga, dan yang terakhir kembali terjadi di November 2022 tahun kemarin di siklus keempat. Jadi setidaknya kurang lebih 13 tahun pemerintah Indonesia sudah memberi janji manis di hadapan UPR terkait dengan ratifikasi OKED. Tapi sayangnya sampai dengan sekarang pemerintah Indonesia masih belum juga menunjukkan bahwa ia akan meratifikasi OKED gitu di sisa waktu pemerintahan yang sekarang yang akan berakhir tahun depan. Yang kedua adalah momentum di mana terjadi tindakan-tindakan represif di balik persiapan ASEAN Summit 2023. Lalu momentum yang ketiga adalah posisi Indonesia yang menentang kekerasan di Myanmar sebagai ketua ASEAN sejak Januari 2023. Sebenarnya ketika Indonesia memegang jabatan ketua ASEAN ini, banyak pihak memberikan ekspektasi, memiliki harapan kepada Indonesia agar dalam masa kepemimpinannya di ASEAN ini Indonesia bisa melakukan sesuatu, komitmen menyelesaikan, setidaknya mendorong penyelesaian apa yang terjadi di Myanmar. Pemerintah Indonesia sejauh ini memang sudah melakukan dialog-dialog inklusif, tapi sayangnya berdasarkan pemantauan kami, dialog inklusif yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia ternyata hanya mengajak junta militer junta dalam dialog-dialognya gitu. Setidaknya sampai dengan saat ini kami belum menerima kabar bahwa pemerintah Indonesia itu mengadakan dialog juga dengan NUG atau pemerintahan yang dibuat oleh masyarakat Burma yang anti junta. Dan sementara masa kepemimpinan Indonesia di ASEAN sudah akan segera berakhir gitu ya, tapi ternyata sampai dengan sekarang balik lagi seperti yang di awal tadi, Indonesia mempunyai banyak janji manis yang diucapkan di hadapan internasional untuk menjaga citranya, tapi ternyata dalam prakteknya itu tidak sungguh-sungguh dilaksanakan oleh Indonesia. Begitu. Mungkin itu sedikit dari saya terkait dengan level internasional dan apa yang terjadi di level nasional, tercermin di level nasional, akan dilanjutkan oleh dan dikupas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya coba akan lanjutkan gitu ya berkaitan dengan temuan kontras. Sebetulnya ketika kita bicara laporan ini secara utuh, maka temuan kontrasnya merupakan bagian utama yang kemudian kita akan sampaikan kepada publik gitu ya terkait dengan situasi penyiksaan yang terjadi pada hari ini. Selama setahun belakangan, gitu ya, tahu persisnya, yakni pada periode Juli 2022 hingga Mei tahun 2023, kami setidak-tidaknya mendapatkan 54 peristiwa penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Jadi standar ini yang kemudian kami gunakan dan United Nations Convention Against Torture atau konvensi anti penyiksaan dijadikan sebagai standar untuk melihat fenomena atau gejala yang terjadi. Nah, kasus ini bukan atau
atau kami melihatnya ada kemungkinan atau tidak menutup kemungkinan bahwa kasus-kasus real terjadi lebih besar. Ada beberapa faktor yang akhirnya menyatakan demikian. Pertama, kita melihat bahwa kasus-kasus penyiksaan hari ini itu seringkali tidak terpublikasikan dengan baik, sehingga kita akhirnya sulit untuk mengakses informasi secara langsung. Kedua, kami juga melihat bahwa ada kecenderungan dari korban untuk tidak melaporkan adanya kasus penyiksaan yang mengalami dirinya atau mengalami keluarganya. Karena upaya atau beragam intimidasi yang ditujukan kepada mereka ketika mereka ingin menuntut. Jadi faktor-faktor itulah yang akhirnya menyebabkan bahwa kita melihat itu belum sebelum disebutkan hal-hal real. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa dari data 54 peristiwa yang kami dokumentasikan, ada 34 peristiwa yang menjadikan kepolisian atau Polri sebagai terutama dalam penyiksaan. Diikuti 10 peristiwa oleh TNI, sipil, ya, dalam konteks ini yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan sebanyak 8 peristiwa, dan petugas imigrasi sebanyak 2 peristiwa. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami mencatat bahwa kepolisian masih terus menjadi aktor dominan dalam ragam tindak penyiksaan yang kami catat. Gitu ya. Hal ini sungguh menunjukkan satu fenomena yang miris. Kenapa? Karena kalau kita lihat, gitu ya, kepolisian memiliki fungsi yang sesuai dengan mandat Undang-Undang Polri, ya, menjadi sebagai penegak hukum, menjaga ketertiban dan keamanan. Tapi sayangnya ketika kita lihat di lapangan, institusi ini justru malah menjadi aktor dominan dalam tindakan kekerasan. Nah, hal ini kita lihat juga, ya, disebabkan oleh karena kepolisian begitu sering atau paling bersinggungan dengan masyarakat. Nah, dilihat dari sebaran wilayahnya, nanti teman-teman silakan buka di halaman 9, ya. Kami menyajikan satu peta atau gambaran gitu ya berkaitan dengan persebaran penyiksaan dari Indonesia, dan di situ dapat dilihat bahwa kami mencatat Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi yang paling banyak penyiksaan, ada 8, dan salah satunya tadi disebutkan oleh rekan kami bahwa salah satu kasus, ya, yang menimpa seorang pemuda, ya, yang bernama Pemilik juga terjadi di Maluku Utara. Kemudian juga diikuti oleh Sumatera Utara sebanyak 7 dan Papua sebanyak 5 peristiwa. Selanjutnya saya juga akan mempresentasikan berkaitan data temuan kami, ya. Dari 54 peristiwa setidak-tidaknya kami catat terdapat 89 korban. 89 korban yang mana secara spesifik 67 diantaranya merupakan sipil, ya, dan 19 lainnya merupakan kriminal. Jadi memang jika kita melihat data yang ada pada hari ini sangat memprihatinkan, gitu ya, bahwa seringkali sipil, warga sipil lah yang akhirnya menjadi korban dominan dari penyiksaan. Gitu ya. Nah, temuan lainnya, kami juga menemukan fakta dan data bahwa dari penyiksaan. Nah, hal ini juga sebetulnya tidak bisa dianggap sebagai angka yang sedikit, ya, hanya sekedar angka dan lain-lain. Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah proaktif untuk mendorong atau mencegah praktik penyiksaan tersebut. Nah, selanjutnya saya coba akan menjelaskan, gitu ya, ketika misalnya dilihat dari metode.
Jadi kalau kita melihat metodenya, kami dalam 1 tahun belakangan ini masih melakukan pemantauan berkaitan dengan metode yang sifatnya klasik yang sama-sama sudah kita ketahui, bahwa ada yang namanya physical torture atau penyiksaan yang dilakukan secara fisik. Jadi memang berdasarkan pasal 1 sanksi, memang penyiksaan ini ditujukan untuk menderitakan ya secara fisik. Tapi dalam pasal 1 ini juga disebut ada yang namanya penderitaan yang ditujukan kepada mental atau psikologis. Jadi kami dalam laporan ini juga mencoba untuk mempresentasikan, menggambarkan kepada publik ada yang namanya psychological torture atau penyiksaan secara psikologis. Nah, penderitaan yang diakibatkan oleh psychological torture itu juga kami temukan di beberapa kasus. Ya, jadi dia petugas atau aparat melakukan penyiksaan, penderitaan bukan secara fisik, tapi dia juga menyerang mental. Contohnya adalah pembatasan akses kesehatan di dalam sistem kita. Yang kedua, aparat juga kami temukan ada beberapa yang melakukan ancaman, ya, yang ditujukan kepada keluarga terduga pelaku sehingga mengakibatkan gangguan mental kepada pelaku itu sendiri. Jadi ada 2 metode yang dilakukan oleh pelaku penyiksaan dalam konteks hari ini. Selanjutnya dilihat dari motifnya atau tujuan para pelaku ini melakukan penyiksaan, ya, dari periode Juni 2022 hingga Mei 2023, dan ini sebetulnya similar dengan apa yang kami temukan di tahun-tahun sebelumnya, ya, bahwa jika dilihat begitu ya di halaman 11 laporan hari ini, itu ada 33 kasus penyiksaan, peristiwa penyiksaan yang ditujukan untuk mendapatkan pengakuan. Jadi memang dalam salah satu konvensi penyiksaan memang ini jadi unsur yang paling mayoritas dalam konteks penyiksaan. 19 lainnya merupakan atau sebagai bentuk penghukuman dan 2 lainnya merupakan pembiaran. Nah, pembiaran ini kami masukkan ke dalam bagian dari torture karena dalam konteks perkembangan akademik khususnya berkaitan dengan teori penyiksaan, ada berbagai ahli gitu yang menyangkut bahwa penyiksaan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh aparat, ya, baik itu dilakukan sengaja maupun hanya diketahui, dia bisa masuk ke dalam klasifikasi torture atau penyiksaan. Sehingga ada 2 yang kami temukan dilakukan oleh petugas sipil. Nah, 33 angka penyiksaan yang ditujukan untuk mendapatkan pengakuan atau informasi dari korban, kita lihat sebagai bentuk adanya satu diskresi yang begitu luas dari aparat, terlebih dalam criminal justice system atau sistem peradilan pidana, lebih spesifik dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, ya. Dan ini dipertegas oleh temuan kami, ya, dari 34 peristiwa yang dilakukan oleh kepolisian, ya, 27 bermotif pengakuan dan hanya 7 yang bermotif penghukuman. Jadi memang kepolisian selain sebagai aktor dominan, lebih spesifik dan lebih detail lagi kami temukan bahwa memang mereka melakukan penyiksaan untuk mendapatkan informasi atau pengakuan. Karena pengakuan, ya, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam konteks 184 KUHP sebagai keterangan terdakwa yang selanjutnya nanti akan dibawa ke proses persidangan. Nah, selanjutnya dilihat dari lokasinya, kita mencatat, ya, dari sejumlah peristiwa yang terjadi, ya, ada 34 peristiwa yang terjadi di ruang tertutup dan 24 peristiwa lainnya terjadi di ruang-ruang publik. Nah, dari temuan ini
kami berkesimpulan memang bahwa ruang-ruang tertutup sering dijadikan sebagai lokasi untuk menyiksa seseorang. Hal ini kami identifikasi disebabkan oleh salah satunya adalah absennya pengawasan, supervisi yang dilakukan oleh atasan, ataupun kekurangan memadainya teknologi yang ada di tempat-tempat tertentu. Misalnya saya kasih contoh soal modernisasi alat seperti CCTV, atau ketika misalnya berkaitan dengan alat ada body camera yang sudah dipakai di berbagai negara, dan video atau voice recorder yang sebetulnya banyak sekali tidak digunakan dalam proses BAP atau dalam kaitan dengan penyidikan. Nah, hal itulah yang kemudian akhirnya menjadi ruang-ruang yang dimanfaatkan oleh dalam melakukan tindakan penyiksaan, dan itu lagi-lagi relate atau sejalan dengan temuan kami sebelumnya yang menjelaskan bahwa memang ini dilakukan untuk mengambil pengakuan. Terakhir sebelum saya pindah ke rekan saya selanjutnya, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan alat penyiksaan yang sering dijadikan sebagai alat pendukung bagi aparat yang melakukan tindak penyiksaan. Dalam 54 peristiwa yang berhasil kami dokumentasikan, ya, ada temuan kami bahwa 44 dilakukan dengan tangan kosong, 13 benda keras, 8 benda tumpul, 5 senjata api, 5 benda tajam, 1 pakai api, ya, dan 3 senjata listrik. Kalau kita tahu sebetulnya ini lebih dari 4, karena memang dalam satu peristiwa itu dapat memuat atau aparat itu bisa melakukan penyiksaan dengan 2 alat atau lebih dari 1 alat, gitu ya. Jadi memang hal ini yang kita soroti. Nah, dari alat-alat ini kami coba menganalisis, gitu ya. Dan ini tentu saja satu fenomena yang memprihatinkan karena tercermin watak sadistik yang justru ada pada aparat, gitu ya. Nah, kami selain benda-benda ini, kami juga menemukan ada benda-benda seperti misalnya balasan, gitu ya, silet, paku, hingga bambu yang digunakan untuk mendukung aktivitas jahat ini, gitu ya. Nah, fenomena ini mengkhawatirkan, ya, tadi sudah disebutkan bahwa ada semacam watak sadistik yang diperlihatkan oleh para negara dalam melakukan penyiksaan, gitu ya. Dan bahkan alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi seharusnya tidak ada pada lokasi penyiksaan. Artinya, maka dalam beberapa kasus kami melihat bahwa semacam ada tendensi dari aparat untuk memang dari awal memiliki niat untuk penyiksaan. Jadi inilah yang kemudian perlu untuk direduksi ruang-ruangnya, ya, dengan menambah pengawasan dan memodernisasi alat, ya, sebagai salah satu dari solusi kami. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Don. Lanjut ke bagian aktor penyiksaan. Jadi sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Rozi terkait dengan laporan secara general, kita di laporan ini juga mencoba beberapa aktor penyiksaan secara institusional. Selanjutnya yang pertama ada Kepolisian Republik Indonesia. Jadi memang kami mencatat bahwa dari 44 itu 34 peristiwa itu dilakukan oleh anggota kepolisian. Kemudian kami turut juga menemukan bahwa tadi sebelum waktu Rozi menjelaskan bahwa memang ada 27 peristiwa penyiksaan yang ditujukan untuk mendapatkan pengakuan, sedangkan 7 lainnya itu untuk penghukuman. Selain itu, kami turut juga mencatat bahwa memang dalam ranah kepolisian, Polres itu merupakan tingkatan di mana masihnya tindakan peristiwa penyiksaan yang terjadi itu di tingkatan Polres dengan jumlah 23, kemudian Polda sebanyak 3 peristiwa dan Polsek 8 peristiwa.
Nah, kami menilai bahwa memang terus berulangnya peristiwa ini menunjukkan memang hasil lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Polda untuk memastikan tidak berulangnya suatu peristiwa penyiksaan yang kerap terjadi di ranah Polres tersebut. Nah, keberulangan ini sejatinya bisa menjadi pekerjaan rumah tangga. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Terus mengapa pola-pola yang terjadi di Polres itu selalu ada di dalam tataran tersebut dan sebagainya. Lebih lanjut lagi, kami juga mencatat bahwa memang setidaknya terdapat 19 kasus di mana tidak ada proses penindakan terhadap pelaku tindak penyiksaan ini. Turut juga menjadi catatan bahwa memang belum adanya kemauan untuk memperkuat bagaimana lembaga penegak hukum dan upaya untuk melakukan reformasi secara menyeluruh terkait dengan mengapa tidak ada proses penindakan secara utuh terkait dengan pelaku penyiksaan tersebut. Sebagai contoh tadi juga disinggung salah satu kasusnya adalah ditimpa oleh Ogen, seorang mahasiswa yang ada di Halmahera Utara. Kemudian kami juga turut mencatat, mungkin nanti bisa dibaca di laporan bahwa memang ada kasus korban salah tangkap yang berada di Bekasi yang dianggap sebagai gangster, terus kemudian dilakukan tindakan penyiksaan secara sewenang-wenang pada saat tersebut. Nah, kami menilai bahwa memang jumlah problematika yang muncul di institusi Polri ini terkait dengan ini menunjukkan bahwa memang masih banyaknya PR yang harus diselesaikan. Kami menduga bahwa memang tingginya angka penyiksaan ini dipicu akibat adanya prosedur penahanan, kemudian interogasi yang di luar wewenang, terus kemudian diskresinya yang terlalu besar, dan beberapa hal-hal lainnya yang pada akhirnya mengakibatkan munculnya berbagai tindakan penyiksaan dalam tubuh institusi Polri. Nah, ini kami juga turut mencatat bahwa memang justru tindak penyiksaan itu hadir dalam di sel tahanan. Kami mencatat bahwa setidaknya ada 21 tindakan yang terjadi di sel tahanan, kemudian 13 di tempat publik. Kami turut juga melihat bahwa memang ruang detensi yang dimiliki kepolisian ini masih sangat rawan akan tindakan-tindakan di luar hukum yang terjadi yang ada di ruang detensi. Baik. Ini yang tadi sudah saya jelaskan juga bahwa memang kita melakukan 27 upaya pengakuan dan juga 7 hukuman. Nah, ini 2 kasus yang tadi saya jelaskan bahwa memang ada kasus yang dialami oleh Ongen dan satu oleh Fikri, korban di Bekasi dengan kasus penyiksaan. Lanjut, selanjutnya kita juga memberikan catatan ke Tentara Nasional Indonesia. Jadi memang sepanjang periode ini kami mencatat bahwa terdapat 10 peristiwa yang dilakukan oleh institusi TNI, di mana TNI AD merupakan matra yang paling tinggi melakukan tindak penyiksaan dengan 5 kasus, kemudian TNI AU dengan 3 kasus, dan juga TNI AL dengan 2 kasus. Beberapa peristiwa itu menimbulkan setidaknya 14 orang luka dan 5 orang meninggal dunia. Nah, kami turut juga mencatat bahwa memang terdapat beberapa alat-alat penyiksaan yang biasa digunakan seperti tangan kosong, benda keras, benda tumpul, benda tajam, api, dan juga senjata api. Jadi memang dalam setiap kasus itu bisa didominasi dengan berbagai bentuk alat yang digunakan dalam praktik penyiksaan tersebut. Sebagai contoh, kami mencatat bahwa memang terdapat 2 kasus utama. Yang pertama, kasus yang menimpa pegawai ataupun pekerja di PT Jayapama Nusantara di Langkat, Sumatera Utara. Terus kemudian ada kasus yang menimpa Andreas Wiyarsada alias Andre, warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, yang mengalami tindak penyiksaan oleh anggota TNI. Nah, dari berbagai catatan tersebut kami menilai bahwa memang dengan keterlibatan TNI yang terlalu banyak dalam
ranah sipil itu justru membuka berbagai macam bentuk permasalahan, khususnya dalam praktik penyiksaan, sebagaimana tadi kasus yang ditimpa oleh pegawai PT Jaya Pharma dan juga kasus yang menimpa Andre warga Sika. Jadi memang lebih lanjut lagi kami menilai bahwa perlu adanya batasan secara jelas dan ketat terkait dengan bagaimana keterlibatan TNI dalam ranah sipil yang pada akhirnya bisa mengurangi angka tindak penyiksaan yang terjadi di ranah sipil itu sendiri oleh anggota TNI. Nah, selanjutnya kami juga turut mencatat tindakan yang dilakukan oleh sipir. Jadi memang selama setahun ini kami mencatat bahwa terdapat 8 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh sipir sepanjang periode ini. Berdasarkan pemantauan itu kami mencatat bahwa kasus itu terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan dan 2 itu terjadi di rumah tahanan di bawah bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Kami juga mencatat bahwa persebaran kasusnya terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Lampung, dan juga Maluku Utara. Nah, sebagai contoh kasus, kami sebenarnya mencatat salah satu kasus yang nanti bisa dibaca juga di laporan bahwa ada kasus yang dialami oleh Robinson Saul, salah seorang warga Sangihe, yaitu pejuang lingkungan juga, dan mengalami tindakan kekerasan, penyiksaan di lapas. Jadi kami melihat bahwa memang penyiksaan yang terjadi di lapas itu tidak terlepas dari bagaimana kuasa penuh seorang sipir atas seluruh warga binaan. Jadi hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan sendiri ya, jadi, terkait dengan bagaimana justru tindak penyiksaan hadir di dalam suatu lembaga pemasyarakatan dan itu menjadi catatan penting. Jadi memang selain itu juga bagaimana situasi overcrowding lapas itu juga menjadi perhatian penuh. Terus kemudian yang pada akhirnya mengakibatkan suatu potensi-potensi tertentu chaos, situasi chaos yang pada akhirnya ada upaya pembiaran yang dilakukan juga oleh pegawai sipil ataupun di dalam lapas itu sendiri. Yang terakhir kami juga mencatat bahwa ada otoritas lain di mana kami mencatat bahwa tindakan penyiksaan dilakukan oleh anggota imigrasi, di mana kami mencatat terdapat 2 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh imigrasi yang nanti sebagai contoh kasusnya bisa langsung dilihat dalam laporan, di mana kami menilai bahwa imigrasi ini merupakan suatu lembaga yang memang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik, tetapi justru dalam pelaksanaan mereka melakukan tindakan penyiksaan kepada 2 kasus yang kita catat selama periode ini. Ini menjadikan PR penting juga. Mengapa bisa lembaga yang justru memberikan pelayanan malah mempraktikkan tindakan penyiksaan seperti itu. Kemudian lanjut terkait dengan praktik penghukuman tidak manusiawi dan penormalisasian hukuman cambuk. Selain kami menyoroti terkait dengan tindakan penyiksaan, kami juga turut mencatat terkait dengan praktik penghukuman tidak manusiawi yang terjadi di Provinsi Aceh selama periode Juni 2022 sampai dengan Mei 2023. Jadi setidaknya memang kami mencatat bahwa terdapat 35 peristiwa hukuman cambuk yang terjadi di Provinsi Aceh. Ini menjadi catatan bahwa memang penerapan hukuman cambuk ini tidak terlepas dari pemberian otonomi ataupun suatu keistimewaan pada daerah Provinsi Aceh oleh pemerintah pusat, di mana itu dijadikan landasan bahwa praktik hukuman cambuk bisa dijalankan. Padahal jika kita melihat lebih jauh bahwa praktik hukuman cambuk ini bisa berpengaruh baik secara fisik ataupun psikologis, di mana
praktik hukuman cabut sendiri ini telah menjadi bagian dalam telah diklasifikasikan dalam konvensi anti penyiksaan itu sendiri. Jadi memang harus ada evaluasi terkait dengan bagaimana praktik penghukuman cabut ini terus dijalankan di Provinsi Aceh. Nah, sebagai salah satu negara yang memang sudah meratifikasikan, sejatinya Indonesia itu mempunyai upaya ataupun melakukan suatu intervensi terkait dengan bagaimana praktik hukuman cabut di Provinsi Aceh itu masih terus berjalan. Seharusnya pemerintah pusat itu memiliki wewenang terkait dengan bagaimana jalannya suatu praktik hukuman cabut itu agar bisa dijadikan pekerjaan rumah tangga ataupun lebih terkait dengan bagaimana kewenangan sebagai daerah istimewa itu tidak dijadikan landasan untuk memperlakukan penghukuman dengan cara-cara yang tidak beradab ataupun manusiawi. Jadi perlu ada intervensi secara menyeluruh dari pemerintah pusat khususnya Jakarta terkait dengan bagaimana praktik hukuman cabut yang terjadi di Aceh. Terlebih lagi tidak kita lihat bahwa memang dampak yang ditimbulkan memiliki dampak yang terlalu banyak baik secara fisik ataupun secara psikologis. Nah ini persebarannya ada 57 kasus mesir, terus kemudian 69 ikhtilat dan 31 halwa. Yang tadi saya jelaskan bahwa memang banyak sekali permasalahan yang muncul akibat adanya praktik hukuman cabut tersebut. Perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait dengan praktik yang terjadi di Provinsi Aceh terkait dengan hukuman cabut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya terkait dengan pemeriksaan yang terjadi di Papua. Ya baik, saya izin melanjutkan sedikit berkaitan dengan pola penyiksaan di Papua. Jadi pada laporan ini salah satu bagian yang coba kami soroti secara lebih lanjut, yakni adalah pola penyiksaan di Papua. Sebetulnya bagian ini tidak menggambarkan secara utuh apa yang terjadi di Papua, tapi kami coba mengidentifikasi berbagai pola atau tren yang terjadi di Papua. Dalam kurun waktu Juni 2022 atau hingga Mei 2023, kami menemukan atau setidak-tidaknya mencatat sebanyak 5 peristiwa penyiksaan telah terjadi di tanah Papua. Nah, dari pola yang ada, silakan dibaca di halaman 25 dan 26 gitu ya pada laporan ini. Persisnya kami mencantumkan ada setidak-tidaknya 3 pola atau tren yang terjadi dalam iringannya di konteks penyiksaan di Papua. Pertama, kasus penyiksaan dan kekerasan di Papua selalu disengajakan untuk menjadi simpang siur. Jadi kami ingin bilang bahwa terdapat upaya mengubur fakta, mengubur data yang ada terkait dengan penyiksaan di Papua. Contohnya, ya, misalnya berkaitan dengan ketika ada kekerasan atau penyiksaan muncul gitu ya, di Papua, narasi yang muncul terlebih dahulu adalah narasi negara bahwa yang terjadi dan pelaku yang bertanggung jawab adalah TPNPB atau OPR, ya, atau menurut pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata atau yang kita sebut dengan KKB. Nah, dalam beberapa kasus pun aparat berdalih bahwa ya, sebagai bagian dari upaya mengubur fakta tadi, bahwa tindakan yang diambil untuk melakukan kekerasan merupakan tindakan pembelaan diri atau bela paksa yang sifatnya sangat mendesak, sudah sesuai dengan prinsip kepolisian, sudah terukur, dan itu merupakan upaya-upaya terakhir yang harus diambil demi menjaga keselamatan mereka. Ya. Tapi dalam faktanya kami melihat sejumlah peristiwa justru menunjukkan fakta sebaliknya, gitu ya. Tindakan-tindakan represif sebagaimana misalnya terjadi di Kabupaten Mati, Papua Selatan, gitu ya, pada Desember 2022 lalu, gitu ya, yang sebetulnya menjelaskan bahwa
penembakan dilakukan dengan tidak terukur, gitu ya. Nah, yang kedua, ya, masih menjadikan kasus MAPI ini sebagai kasus yang ada yang kami highlight pada tahun ini. Kami akhirnya sampai pada pola yang kedua, yakni merasa hampir pasti tidak mendapatkan penyelesaian hukum secara akuntabel dan berkeadilan, gitu ya. Jadi memang ketika kita misalnya melihat korban-korban penyiksaan yang terjadi di Papua, hampir pasti ya, walaupun misalnya Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasinya berkaitan dengan kasus tertentu, gitu ya, tapi kita melihat tidak diikuti oleh proses-proses hukum yang memadai dan akuntabel, menyeret para pelaku di hukum. Ya. Alih-alih itu dilakukan, pimpinannya, ya, misalnya di level Pangdam, gitu ya, justru malah melegitimasi apa yang dilakukan oleh bawahannya. Nah, ini pola yang kemudian juga sangat problematis, ya, dan terus dilanjutkan di tanah Papua. Yang ketiga, kami mencatat bahwa seringkali penyiksaan dilakukan di Papua berrelasi dengan kaitannya atau beriringan dengan aksi penyampaian pendapat. Ya. Kita tahu bahwa selama bertahun-tahun masyarakat Papua merasakan satu bentuk ketidakadilan yang akhirnya mereka menyampaikan itu di ruang-ruang publik lewat jalan-jalan demonstrasi, ya, aksi massa dan lain sebagainya. Tapi hampir setiap itu pula, ya, kami seringkali menemukan bahwa negara lewat aparat yang bertugas di lapangan melakukan proses pengamanan situasi dengan cara-cara yang eksesif atau represif. Ya. Jadi tercipta satu gejala excessive use of force dalam penindakan demonstrasi atau aksi massa, ya. Dan ini misalnya tercermin dalam konteks penolakan KTT, ya, KTT G20, ya, yang terjadi di Jayapura. Saat itu, ya, pas aksi sebanyak 7 orang pimpinan massa aksi menyerahkan diri di tengah keosan yang terjadi. Gitu ya. Jadi ketujuh orang ini selaku pimpinan aksi menyerahkan diri untuk mencegah adanya resiko-resiko yang terjadi selanjutnya. Berdasarkan informasi yang kami terima, ketujuh orang ini, ya, justru dipukuli, disiksa secara buta-buta oleh aparat. Ya. Salah satu korbannya yakni Gerson Pigai mengalami luka di bibir, dan tidak sampai saat itu ia ditetapkan sebagai tersangka, ya, dengan tuduhan melawan dan dengan petugas. Jadi kami melihat ada 3 pola yang terjadi di Papua. 3 pola ini, ya, penyiksaan yang terus terjadi di Papua, kami melihatnya tidak terlepas dari cara pandang pemerintah untuk terus mempertahankan pendekatan atau sekuritisasi di Papua, sehingga tidak ada satu evaluasi kebijakan keamanan yang memadai yang terus menciptakan situasi di bawah. Akhirnya aparat terus berrelasi secara intens dengan masyarakat. Disitulah ruang potensi terjadinya penyiksaan atau kekerasan terus terjadi di Papua. Berbagai operasi juga sama tidak ada evaluasi yang memadai, gitu ya. Bahkan misalnya di UPR, saya tahu kemarin, gitu ya, setidak-tidaknya ada berbagai rekomendasi untuk menghapus penyiksaan di Papua, misalnya seperti dari Marshall Island, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Vanuatu, Selandia Baru, Kanada, dan Australia. Sayangnya jawaban Indonesia masih sangat normatif, gitu ya. Pemerintah juga masih resisten dan enggan untuk melibatkan penyidik nasional untuk investigasi secara independen terkait dengan situasi kekerasan atau penyiksaan yang terjadi di Papua. Mungkin itu berkaitan dengan Papua. Saya coba lempar ke Pak saya untuk melanjutkan lebih lanjut berkaitan dengan pemajuan instrumen nasional untuk penyiksaan di Indonesia. Terima kasih Rozi dan kawan-kawan yang masih menyimak.
Ini adalah pembahasan terakhir sebelum memasuki kesimpulan dan rekomendasi dari laporan penyiksaan 2023 yang dilakukan Kontras, yaitu terkait dengan mendorong kemajuan instrumen hukum anti penyiksaan. Jadi kami memiliki setidaknya ada 4 catatan terkait peraturan yang pemerintah punya terkait dengan tindak pidana penyiksaan dan aturan-aturan yang pemerintah Indonesia bisa kemudian mengisi kekosongan dengan menciptakan peraturan-peraturan ini ke depannya. Begitu. Yang pertama adalah catatan kami terhadap delik penyiksaan di dalam KUHP baru. Betul bahwa definisi penyiksaan yang ada di dalam KUHP maksudnya sudah benar ketika pemerintah Indonesia akhirnya mengatur tindak pidana penyiksaan di dalam KUHP menggunakan definisi dari konvensi anti penyiksaan begitu. Tapi kemudian kami melihat masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengaturan tindak pidana penyiksaan ini. Salah satunya adalah berkaitan dengan hukuman yang diberikan menurut kami dapat jauh lebih berat. Karena dalam KUHP yang baru disebutkan bahwa tindak pidana penyiksaan kemudian diancam dengan maksimal hukuman 7 tahun. Tapi mengingat konteksnya bahwa pelaku dari penyiksaan itu sudah pasti adalah aparat negara atau orang yang dibekini oleh aparat negara, seharusnya ancaman pemidanaannya bisa lebih berat. Mengingat fungsi yang dilakukan oleh negara terhadap para pelaku tersebut. Berkaitan dengan itu juga menurut kami seharusnya di dalam delik penyiksaan di KUHP bisa ditambahkan semacam degree dari delik penyiksaan itu dilihat dari berdasarkan motif dan juga implikasi yang ditimbulkan. Gitu. Untuk saat ini kami masih melihat bahwa ancaman hukuman terhadap tindak pidana penyiksaan dibandingkan dengan penganiayaan yang dilakukan berat itu masih lebih berat penganiayaan ketimbang penyiksaan begitu. Yang terakhir berkaitan dengan delik penyiksaan di KUHP baru ini adalah tidak dimasukkannya kembali pasal 421 KUHP yang lama ke dalam KUHP yang baru. Menurut kami pasal 421 KUHP yang lama ini mengcover tindak pidana pembiaran yang dilakukan oleh orang-orang negara jika melakukan pembiaran terhadap suatu tindak pidana penyiksaan atau tindakan tidak manusiawi lainnya. Begitu. Jadi kesimpulan kami adalah memang telah ada kemajuan dari pengaturan tindak pidana penyiksaan di KUHP baru, tetapi di sisi lain kami merasa bahwa perumusan pasalnya dapat dilakukan dengan lebih baik. Poin yang kedua berkaitan dengan ini yang mau kami sampaikan berkaitan tentang right to remain silent dan non-self-incrimination. Sebenarnya kedua asas ini, right to remain silent dan non-self-incrimination sebenarnya telah diatur di dalam KUHP Indonesia. Tapi sayangnya praktiknya justru yang tidak dilaksanakan secara maksimal dan tidak ideal. Bahkan kalau misalnya kita mengacu kepada beberapa praktik di ruang persidangan, malah ini tidak dilakukan sama sekali gitu. Betul bahwa KUHP itu mengatur hak bagi terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas dan terdakwa di persidangan bisa untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan. Tapi sayangnya berdasarkan praktik yang kita lihat di persidangan, hakim itu juga dengan jaksa dan penyidik bisa menempatkan jika terdakwa tidak menjawab atau menolak menjawab, aparat penegak hukum kemudian bisa menempatkan perilaku terdakwa ini kepada pertimbangan di dalam putusan hakim kemudian baik dalam alasan meringankan. Kalau misalnya dalam alasan meringankan biasanya dibilang bahwa terdakwa kooperatif bekerja sama mau memberikan keterangan, terdakwa mengaku, atau dalam alasan memberatkan misalnya dibilang terdakwa tidak kooperatif, tidak bekerja sama, terdakwa berbelit-belit begitu. Kemudian itu dijadikan sebagai alasan meringankan atau alasan memberatkan dia mendapatkan hukuman penjara. Padahal itu adalah hak dia untuk menolak menjawab. Itu yang ditaruh di dalam KUHP, tapi kenyataannya itu tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, terutama di sini dalam konteks persidangan ya. Di sini saya mau mengatakan bahwa
Yang kemudian nanti akan kita lihat di permasalahan yang ketiga, bahwa berkaitan dengan penyiksaan bukan hanya melulu menjadi tanggung jawab si para pelaku atau penyiksaan yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya, ada TNI, ada sipil, ada polisi, tapi juga menjadi tanggung jawab dari jaksa dan juga hakim untuk sejak awal tidak mentolerir adanya tindakan-tindakan penyiksaan. Terutama kemudian kita juga lihat dalam praktik bagaimana kepolisian kurang atau tidak profesional dalam mencari bukti lain selain dari pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa dalam KUHP itu seharusnya menjadi alat bukti terakhir dari 4 atau 5 alat bukti yang diatur dalam KUHP. Tapi kemudian oleh penyidik, pengakuan terdakwa justru adalah satu-satunya yang dikejar oleh kepolisian. Gitu. Jadi tentu saja menyebabkan penyiksaan tidak pernah berhenti kemudian dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari kepolisian. Gitu. Lalu untuk memasuki poin yang ketiga, itu adalah exclusionary rules of evidence. Exclusionary rules of evidence singkatnya merujuk pada aturan atau prinsip hukum yang mengharuskan pengadilan untuk mengecualikan atau menolak penggunaan bukti tertentu jika ada indikasi bahwa bukti itu diperoleh secara ilegal atau melanggar hukum atau melanggar HAM. Nah, konsep ini yang belum diatur secara ideal di KUHP. Bahkan belum diatur di KUHP, sebenarnya hakim memiliki, balik lagi ke hakim gitu ya, hakim memiliki kewenangan untuk menciptakan jurisprudensinya sendiri, untuk menciptakan putusannya sendiri berkaitan dengan hal ini. Namun di Indonesia hal ini juga tidak dilakukan oleh hakim ketika dia memiliki terdapat indikasi bahwa bukti yang diperoleh oleh penyidik, pengakuan terdakwa yang ditulis di BAP yang diambil oleh penyidik itu dilakukan dengan penyiksaan, dengan ilegal, dengan melawan hak asasi manusia seperti itu. Nah, itu yang masih juga tidak dilihat oleh hakim, gitu. Terakhir, poin keempat adalah mendorong efektif remedies bagi korban penyiksaan. Ini juga adalah peraturan yang menurut kami meskipun di dalam konvensi hak sipil dan politik dinyatakan bahwa negara harusnya membuat suatu peraturan terkait dengan pemulihan bagi korban penyiksaan. Tapi nyatanya walaupun Indonesia sudah meratifikasi ini berbelas-belas tahun lamanya, tapi sampai sekarang Indonesia belum memiliki peraturan spesifik berkaitan dengan efektif remedies pemulihan bagi korban penyiksaan, begitu. Akibatnya korban-korban penyiksaan kemudian tidak sulit mengakses ganti rugi, harus mengajukan ganti rugi melalui pengadilan. Tapi kembali lagi seperti kasus yang kontras tangani, gitu ya, yang di dalam laporan riset penyiksaan ini dapat dilihat di bagian lampiran bagaimana hakim kemudian masih juga tidak mengerti bagaimana konsep ganti rugi bagi korban penyiksaan. Jadi kira-kira itu adalah 4 hal yang harus diperbaiki, 4 hal yang catatan dan juga yang harus diperbaiki oleh pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan bagi korban penyiksaan ke depannya. Terakhir adalah menurut kami perlu adanya upaya untuk memaksimalkan fungsi dan peran lembaga negara independen dalam kerja-kerja melawan penyiksaan. Gitu. Seperti yang tadi saya juga sampaikan dalam contoh bahwa penyiksaan bukan menjadi tanggung jawab dari aparat penyiksaan saja, tapi juga menjadi tanggung jawab dari semua aparat penegak hukum sampai dengan hakim. Ketika hakim menormalisasi penyiksaan, ketika hakim menerima bukti yang didapatkan dengan penyiksaan, itu akan semakin mengencourage penyidik dalam melakukan praktik penyiksaan kepada para terdakwa. Gitu. Mungkin
Kemudian kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi dari satu laporan penyiksaan yang dibuat oleh Kontras ini, kami memiliki setidaknya ada 6 kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa tadi di awal sudah dijelaskan di pasal 5, pemerintah nampak kurang memiliki komitmen pada kasus penyiksaan dilihat dari keberpihakan pemerintah terkait dengan OKED yang tadi sudah bahwa itu masih simbol saja karena ratifikasi OKED, tapi sebenarnya tidak pernah diratifikasi sampai dengan sekarang. Juga tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah di balik persiapan ASEAN Summit 2023 dan juga posisi Indonesia yang tidak di dalam pernyataan tapi tidak ditunjukkan dalam tindakan. Yang kedua, kesimpulan kami adalah bahwa kami menemukan setidaknya terdapat 54 peristiwa penyiksaan dan juga hukuman dan tindak pidana dan perbuatan yang tidak manusiawi. Kami menemukan bahwa 54 peristiwa tersebut menimbulkan sebanyak 66 orang korban luka-luka dan 23 orang lainnya meninggal. Lebih lanjut, kepolisian adalah aktor dominan dengan jumlah 34 peristiwa, diikuti TNI dengan 10 peristiwa, sipir dengan 8 peristiwa, dan petugas imigrasi dengan 2 peristiwa. Kesimpulan yang ketiga adalah terkait dengan penindakan hukum, kami menemukan dari 54 peristiwa penyiksaan, 31 peristiwa diantaranya tidak ada proses penindakan terhadap pelaku penyiksaan. Dan hal ini jelas menunjukkan bagaimana pemerintah sebenarnya terkait dengan penyiksaan Indonesia. Kesimpulan kami yang keempat adalah bahwa praktik penghukuman tidak manusiawi yang masih terjadi di Aceh, kami mendokumentasikan setidaknya 35 peristiwa hukuman cambuk yang kemudian sebagaimana tadi sudah dijelaskan ini memiliki dampak fisik maupun psikologis dan juga sudah tidak sesuai dengan efek pemidanaan yang ada di dalam era modern saat ini. Yang kelima adalah bahwa praktik penyiksaan masih terus terjadi di Papua. Dan hal ini merupakan akibat dari cara pandang pemerintah yang terus mengedepankan kebijakan keamanan untuk dipertahankan dalam kesalahan di tanah Papua. Sehingga siklus kekerasan di Papua terus terjadi. Yang keenam, kesimpulan kami yang terakhir adalah bahwa Indonesia perlu mengembangkan dan mendorong kemajuan instrumen hukuman anti penyiksaan yang lebih progresif, seperti misalnya tadi menambahkan memperjelas pasal yang ada di dalam KUHP, kemudian mengatur secara hitam di atas putih mengenai right to remain silent, non-self-incrimination, exclusionary rules of evidence, dan right to an effective remedy. Ditulis hitam di atas putih, tapi bukan hanya hitam di atas putih, melainkan dilakukan gitu. Mungkin itu kesimpulan terakhir saya. Berikutnya akan rekomendasi oleh Andi. Berkaitan dengan rekomendasi adalah sekitar rekomendasi yang tulis dan juga tunjukkan. Pertama, tadi sudah dijelaskan secara berkaitan dengan situasi yang sama. Dan itu adanya satu instrumen yang mengatur dalam hal melakukan pengawasan dan pertahanan. Dan instrumen itu disebut sebagai Conventional Protocol Convention Against Torture. Nah, dalam hal instrumen ini penting bagi kami. Tentunya untuk pemerintah melakukan ratifikasi berkaitan dengan OKED. Khususnya kami mendorong kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga DPR RI untuk segera melakukan pembahasan berkaitan dengan pembahasan ini menjadi penting karena tidak hanya berkaitan dengan hasilnya situasi penyiksaan Indonesia di ruang-ruang penahanan, tapi juga itu bagian rekomendasi UPR karena dari komunitas internasional agar pemerintah Indonesia segera ratifikasi berkaitan dengan instrumen itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kami juga dorong kepada institusi kepolisian, TNI, Lapas, dan juga petugas imigrasi
untuk melakukan tindakan preventif dan juga antisipatif. Nah, bentuknya itu berbagai macam. Misalkan dengan memastikan CCTV, body kamera, video recording dalam proses penyelidikan itu dapat disediakan sehingga proses-proses penyidikan ataupun pemeriksaan itu dapat diakses secara langsung oleh kuasa hukum dan memastikan bahwa dalam proses tersebut tidak ada peristiwa-peristiwa yang melanggar hak asasi manusia. Nah, yang ketiga yaitu kita juga mendorong pada berbagai lembaga institusi keamanan bagi anggota yang terlibat melakukan tindak pidana harus diproses secara akuntabel dan juga berkeadilan. Nah, maksud kami diproses secara akuntabel dan berkeadilan adalah melalui mekanisme peradilan pidana, bukan melalui mekanisme etik ataupun internasional. Karena berbicara mengenai tindak pidana, praktik penyiksaan itu merupakan bagian tindak pidana, yang mana ketika ada pelaku yang melakukan tindakan tersebut harus diproses melalui mekanisme pidana. Itu yang ketiga. Dan sebelum saya masuk satu hal lagi yang ingin saya tegaskan adalah dalam poin ketiga ini juga harus bisa dipastikan bahwa proses pemeriksaan tidak hanya menyasar pada aktor lapangan yang terlibat dalam melakukan tindakan pemeriksaan, tapi juga aktor yang levelnya lebih tinggi. Apabila ada satu pemerintah kesatuan mengetahui ada peristiwa pemeriksaan yang dilakukan oleh anggotanya nanti yang membiarkan, maka ini juga patut diperiksa secara hukum. Jadi level pemeriksaan tidak hanya pada lapangan yang melakukan pemeriksaan, tapi juga pemerintah kesatuan apabila dia juga ikut melakukan pembiaran atas peristiwa pemeriksaan itu. Dan yang keempat adalah kajian ulang berkaitan dengan pemberlakuan hukuman tidak manusiawi bagi kajian ini dilakukan kajian ulang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Lalu yang kelima adalah soal praktik penyiksaan papua. Nah, bagi kami penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi tingkat kekerasan keamanan di Papua karena berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua salah satu faktornya ialah pendekatan keamanan yang terus dilakukan hingga saat ini. Dan yang terakhir tentunya poin ke-6 adalah kami mendorong pada pemerintah untuk melakukan pembentukan berbagai macam instrumen hukum anti penyiksaan seperti halnya kemampuan right to remain silence dan non-self-incrimination dan juga konsep exclusionary rules of evidence. Juga LPSK sebagai lembaga yang diperintahkan oleh kementerian juga harus bertindak proaktif dalam rangka pemberlakuan right to active training. Itu rekomendasi yang bisa kami sampaikan. Kemudian silakan kepada. Baik, terima kasih atas pemaparannya kawan-kawan sekalian. Mungkin itu saja untuk terkait dengan penyampaian peluncuran laporan situasi praktik penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam dengan Komisi untuk Perlindungan dan Korban Tindak Kekerasan. Setelah ini mungkin bagi wartawan bisa langsung doorstop jika ada pertanyaan terkait dengan laporan ini. Bisa menghubungi Narobuk atau langsung bisa ke pengantarnya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan media dan kawan-kawan yang ada di YouTube. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.